Pemda Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan berbagi mengenai materi yang sudah saya dapat di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya saya harus menyampaikan kepada ibu bapak mengenai budaya positif, karena anak akan merasa nyaman, anak akan merasa bahagia datang ke sekolah, tidak memiliki beban jika kita menanamkan budaya positif di sekolah, ya. Nah, di sini ada bahasanya adalah yang akan saya bahas adalah budaya positif. Namun supaya tidak kaku, ya, ibu bapak saya sudah mengirimkan link di WA group. Di situ ada word wall, ya. Bisa dibuka word wall-nya, dan di situ ada games, ya, yang bisa bapak ibu mainkan. Di situ ada beberapa pertanyaan mengenai penerapan budaya positif. Mungkin sudah bisa dibuka. Yang word wall. Nah, begitu nanti juga kalau misalnya kita di kelas, itu sebenarnya bisa kita pakai juga supaya anak-anak mendapatkan pembelajaran, namun mereka tidak merasa kalau mereka itu belajar formal, gitu ya, tapi mereka belajar dari pengalaman mereka. Bisa dibuka? Bisa. Ya. Di situ ada permainan. Mungkin itu juga sebagai ice breaking juga, ya, supaya tidak tegang, gitu ya. Mungkin nanti juga akan lama, ini ada beberapa slide yang akan ditampilkan. Gimana, Bu Lilis, Tiasna? Buka Bulis. Ya, di situ ada itu ya, alien yang dikejar-kejar. Dipilih mana jawaban yang paling tepat. Di situ ada hukuman atau konsekuensi. Bukan. Ada setar. Ini setarnya yang warna biru. Ya, klik setar yang warna biru. Jadi ramai kan? Main game, di sini ada game budak. Betul, itu ada 5 pertanyaan. Nanti bisa dilanjut, ada 5 pertanyaan. Mana yang termasuk konsekuensi dan mana yang termasuk hukuman. Bos, dagangnya dekat kecamatan. Jika salah maka akan nanti muncul tanda silang warna merah. Oh, ini Jadi ini adalah salah satu yang saya dapat juga, ya. Dari Oke, bukan? Kupanangan tong lepas. Tak kadinya tas. Hukuman. Pertanyaannya di bawah. Sudah selesai? Kelak, buyut. Belum. Nah. Bu Hani lagi apa, Bu Hani? Main game? Kuma? Kalah? Oke, bagaimana perasaan ibu bapak ketika memainkan games tersebut? Bahagia, terus? Biasa aja. Ya, mungkin itu sekilas, nanti juga akan ada pemaparan dari saya di sini mengenai materi tersebut, ya.
Sudah selesai? Baik, sudah? Ya. Kita kembali lagi ya ke sini. Sudah selesai aja dulu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Apakah dengan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian juga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nanti di sini kita bahas. Ya. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kita sudah tahu ya, disiplin positif. Disiplin itu biasanya kita mengartikannya apa? Aturannya, taat aturan, dan biasanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, sekarang coba ibu bapak, mungkin ada yang mau 2 orang ke depan memperagakan ya. Di sini ada A dan B ya. Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas. Ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sekuat-kuatnya ya di tangan Anda. Nanti temannya yang satu lagi akan membujuk, akan memaksa Anda untuk membukanya. Mungkin ada yang mau memperagakan? Silakan Pak Bubun mungkin ya. Pak Bubun sama siapa? Ya, bisa aja. Panana. Pak Bubun diserah ya, ditulis silakan. Kira-kira Pak Bubun hal berharga apa yang dimiliki oleh Pak Bubun? Iya, tulis. Yang harus dipegang sekuat-kuatnya. Bebas. Boleh. Kemudian Panana di sini. Panana di sini berusaha membujuk, merayu. Kemudian juga mungkin boleh sampai ke memaksa. Pegang ya. Silakan Pak Nana bujuk Pak Bubun untuk membuka kertasnya tersebut. Minta Pak Bubun untuk membuka kertasnya tersebut. Bujuk. Ayolah Pak Bubun. Ayolah Pak Bubun ya. Dibuka Pak, saya pengen tahu apa dalam isi genggamannya itu ya. Ya, Harus dirayu. cara ngabuduk, ngancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Ya, minta Pak Bubun untuk membuka kertasnya. Buka genggamannya. Pak Rana pengen tahu apa yang ada di dalam genggamannya Pak Bubun. Apa tulisannya? Oh, enggak Pak Bubun dibuka. Naon itu cocok gitu. Wah, tulisan percuma tulisan. Pengalaman ngaliuk pada semen. Ini pasti yang bakal ditinggalikeun lamun ieu. Akan dibuka tidak Pak Bubun? Dibuka. Itu hal yang paling berharga buat Pak Bubun. Akan dibuka tidak? Diperlihatkan Kalau kepada- dibuka boleh, tapi kalau dimiliki jangan. Oh, mungkin bisa saja gitu. Masih Akan dibuka tidak? Itu akan dibuka tidak? Dibuka boleh, tapi kalau dikasih enggak. Mungkin dibuka set gitu ya. dibuka. Oke ya. Nah, Ieu mah rahasia cenah kuliah. apa yang kita peroleh dari pengalaman tersebut? Apakah kita
Panana atau Pak Bubun? Jadi kita bisa tidak merubah anak atau merubah orang lain, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, di sini ya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ya, ya. Jadi anak itu tidak bisa dipaksa, ya, melakukan apa yang kita inginkan, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Biasanya di sini ada guru memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Ya, bisa saja anak menuruti apa yang kita inginkan. Ya, tapi itu hanya sementara. Dan mungkin anak hanya akan menurut hanya pada saat guru itu saja, yang lainnya tidak. Ya. Kemudian juga ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Ya, ini biasanya akan menjadikan anak yang gagal. Kenapa? Karena dia merasa karena sudah dikritik, kemudian juga merasa bersalah, dia akan merasa kalau dirinya itu gagal. Ya, dia tidak berarti. Yang akhirnya nanti dia akan merasakan minder, tidak percaya diri. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Biasanya kita contohnya ya, kita menyuruh anak kita di rumah untuk melaksanakan sholat. Kita pasti cepat sholat berkali-kali, ya, secara terus menerus diingatkan dan akhirnya dia sadar. Lama kelamaan dia sadar kok kenapa dia harus melaksanakan sholat. Ya. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena di sini biasanya orang dewasa memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan perubahan karena dia sudah berpengalaman, karena dia sudah sudah terlihat gitu ya. Oh gini, jadi harus gini ke anak yang lebih muda biasanya seperti itu ya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Mungkin dulu waktu kita kuliah ya, kita kenal yang namanya stimulus respon. Ya. Jadi seseorang melakukan tindakan itu berdasarkan ada yang namanya rangsangan atau stimulus, maka seseorang akan melakukan tindakan. Nah, di sini dirubah dari yang asalnya stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi ya? Dari peragaan yang sudah diperagakan oleh Pak Nana dan juga Pak Bubun di sini. Tadi yang memiliki kontrol itu siapa? Pak Bubun ya. Teori ya. Ya. Kalau menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha ya, karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan atau berpandangan sama seperti kita. Tapi kitalah yang harus berusaha memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Ya, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol ini semua perilaku itu memiliki yang namanya tujuan. Jadi kenapa seseorang melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan tertentu. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon karena kita bisa maksa, bisa membujuk dan lain-lain. Nah, tapi di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang memiliki kontrol atas diri kita yaitu adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ya kan biasanya kita merayu dulu, masih kayaknya gagal. Mungkin Bu Yuyun di BK ya sudah dirayu, ternyata anak tidak berubah juga. Ya. Kemudian setelah itu coba di rada kerasan lagi, yang akhirnya mungkin
memaksa. Klimaks. Ya. Kalau di teori kontrol, ini kolaborasi terjadi dan juga konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana nanti anak akan berpikir sendiri, ya, menyadari bahwa jadi kalau di sininya menginsafi apa yang sudah dia lakukan. Nah kemudian model berpikir menang kalah. Biasanya kalau di stimulus respons atau dengan kita melakukan hukuman, ya yang tadi dilakukan oleh orang dewasa, di sini ada yang namanya menang kalah. Ketika orang dewasa bisa merubah anak, ya berhasil gitu ya dengan paksaan, berarti orang dewasa tersebut merasa menang dan anak akan merasa kalah. Ya, sementara di teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah. Ya. Nah, teori disiplin atau teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin, ya, ini adalah belajar kontrol diri. Ya. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Ya, yang pertama mungkin bisa saja kita menghindari hukuman. Supaya ya, kalau kita misalnya masuk jam 7 kita datang sebelumnya atau tidak terlambat, biasanya seorang anak atau kita sendiri juga ya, itu kita datang tepat waktu karena biasanya kita menghindari yang namanya hukuman supaya kita tidak dihukum, makanya tidak terlambat. Atau bisa juga untuk mendapatkan yang namanya imbalan. Ya. Kemudian ini yang tadi ya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah di sini ini menghindari hukuman dan juga mendapatkan imbalan ini kan stimulus ya, yang akhirnya merespon kita tidak datang terlambat. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Ya. Nah sementara di sini ada yang ketiga, ini adalah karena untuk menghargai diri sendiri. Ya, karena dia merasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya dia menghargai dirinya sendiri, makanya dia tidak datang terlambat. Dan juga siapa? Menghargai orang lain juga, karena dengan dia datang tepat waktu berarti kan kita tidak mengulur-ulur waktu atau menyia-nyiakan waktu orang lain dengan menunggu-nunggu kita, misalnya seperti itu ya. Nah inilah nilai kebajikan universalnya. Berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa dia melakukan itu datang dari motivasi intrinsik. Dan biasanya yang sering kita lakukan itu adalah motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, maka biasanya ya di kita sekarang untuk melaksanakan supaya tumbuh yang namanya motivasi intrinsik ini, ya bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin kemarin waktu kita IHT kita sudah ada kesepakatan kelas ya dari ibu pengawas kita. Ya. Nah, itu sebenarnya peraturan-peraturan. Namun peraturannya tidak nampak di sini. Seperti tadi, datang tidak terlambat. Berarti kita berusaha apa? Menghargai orang lain dan juga diri kita. Ya. Kemudian di sini ada menurut William Glasser juga ya, model berpikir menang-menang. Tadi ya, kita tidak di sini menang kalah. Ya. Kemudian kolaborasi dan juga konsensus, berarti ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Ya. Di sini yang dapat kita lakukan, dapat bisa berkolaborasi, ya. Di sini ada beberapa yang biasanya kita lakukan. Posisi kontrol ada 5. Membuat rasa bersalah, biasanya itu yang suka kita lakukan ya. Kemudian juga menjadi teman, ya. Kemudian juga sebagai pemantau atau manajer. Nah, yang idealnya ini supaya kita bisa melaksanakan yang namanya budaya positif, guru ini di sini adalah sebagai posisi manajer. Ya. Nah, di sini untuk melaksanakan posisi manajer ini terdapat yang namanya langkah-langkah yang dikenal
segitiga restitusi. Ya, apa saja yang kita lakukan ya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada sebuah video ya. Ya Bu ya. Ini pan kudu gitu, kudu diwalam. Nah, ini di LMS-nya. Masih ada asli. Ini adalah beberapa 5 posisi kontrol yang biasanya dalam menghadapi masalah tersebut. Maren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menyindir, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Murid cenderung akan memberontak, bahkan hukuman denda. Maren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi ya? Ya Ini cara penanganan yang berbeda-beda ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu tuh ditegur bapak kepala Mungkin ada sekolah. yang seperti ini. Ada Oma. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa Ini adalah ya? posisi teman. Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mesin Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Narennya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang
yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima, posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin itu pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, itu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itulah beberapa link kontrol ya. Dengan menggunakan yang terakhir, itu yang paling ideal adalah menggunakan posisi sebagai manajer agar terciptanya budaya positif. Ya, kemudian di sini seperti yang sudah dibahas ya, bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, maka kita harus bisa mengetahui atau memahami realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian juga setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian juga ada kesenangan dan kebebasan. Nah, kembali lagi, apakah makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian juga, namun dalam budaya kita, ya, mohon perhatian ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Padahal disiplin itu adalah belajar, ya, menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan biasanya ini kecenderungannya secara umum adalah berhubungan dengan kata disiplin ini adalah ketidaknyamanan yang muncul, ya, bukan dengan apa yang kita hargai. Seperti tadi, kenapa kita tidak datang terlambat atau kita tidak kita datang tepat waktu, ya, ini biasanya karena kita takut dengan ketidaknyamanan yang akan kita terima, yaitu adalah hukuman, ya, bukan apa yang kita hargai, ya, atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada nilai apa sih yang kita hargai? Ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Dr. William Blaise, sesuatu itu karena punya tujuan, ya, seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih, ya, yang diterapkan di
kurikulum, mungkin nanti kita akan ke kurikulum Merdeka. Ini adalah karakter atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang diantaranya ada nilai mandiri, kemudian nilai bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah teori motivasi penghargaan dan juga restitusi. Nah, teori motivasi ya perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari, biasanya kita punya melakukan sesuatu ya. Ini kenapa kita berperilaku, kenapa kita melakukan sesuatu? Ini adalah yang pertama adalah biasanya menghindari ketidaknyamanan, sudah dibahas tadi juga ya. Biasa atau hukuman. Apa yang terjadi bila kita tidak melakukannya? Berarti ada konsekuensi, akan ada hukuman, ada ketidaknyamanan. Dan ini adalah merupakan motivasi eksternal, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan biasanya, ya, dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini juga biasanya menjadi dasar mengapa seseorang berperilaku. Ini juga masih motivasi eksternal. Kemudian juga ada motivasi menghargai diri sendiri. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Saya akan melakukan, ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jika saya misalnya datang tidak terlambat atau misalnya menghargai orang lain, apa yang akan saya camkan, ya? Mau jadi orang yang seperti apa saya? Ini adalah motivasi internal. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, ya, makanya disiplin itu adalah mengontrol diri sendiri, ya, mengontrol diri sendiri, ya. Makanya disiplin, karena sekarang identiknya disiplin itu adalah peraturan yang harus dipatuhi memaksa kita, ya. Padahal yang namanya disiplin itu adalah dari diri kita sendiri. Cakap berbuat yang namanya perintah diri, sehingga itu kita bisa dikatakan merdeka. Nah, tadi dibahas apa itu restitusi. Tadi ada segitiga restitusi, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjalankan budaya positif. Ya, dan ideal itu adalah minimal itu kita melakukannya dengan cara restitusi, dengan langkah-langkah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini mandiri. Jadi peserta didik atau anak menjadi berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri, memperbaiki diri sendiri, dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, ya, tujuan mulianya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena biasanya jika kita memperlakukan orang lain seperti itu, berarti orang itu pun juga akan memperlakukan kita sama seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian ini ada ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama, bahwa restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak belajar mengenai kesalahannya, kemudian akan memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian ada restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi dia melihat bagaimana di dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, diterima, cinta kasih, kemudian juga ada kebebasan dan lain-lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi.
solusi. Tadi anak mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya mengarahkannya saja dengan langkah-langkah yang ada di restitusi atau segitiga restitusi. Kemudian juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi ya, supaya tercipta yang namanya budaya positif, supaya tercipta yang namanya restitusi tadi, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, ya, dengan minimal di kelas saja dulu, nanti baru mungkin ada keyakinan di sekolah. Tapi kita kaitkan keyakinan kelasnya itu dengan peraturan yang sudah ada di sekolah. Misalnya aturan sekolah adalah tidak boleh bersepatu berwarna lain selain warna hitam. Ya, kita buat keyakinan kelasnya. Atau peraturan ketika di kelas, ketika pembelajaran kita rubah, kita buat peraturannya, tapi tidak peraturan, kita membuatnya keyakinan. Beda tidak antara peraturan dengan keyakinan? Beda ya. Kalau peraturan kesannya memaksa, ya kan? Dan A, B, C dan terlihat biasanya banyak sekali. Yang akhirnya bingung, anak harus mematuhi yang mana? Berarti banyak yang dilanggarnya juga. Ya, sementara keyakinan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika kita berkendaraan? Apakah karena takut polisi? Tapi kalau orang yang memiliki keyakinan memakai helm adalah untuk menjaga keselamatan. Ya. Kemudian juga mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, ya. Itu karena kita menjaga kesehatan. Ya, kebutuhannya berarti kebutuhan kesehatan. Kita meyakini mengapa kita pakai masker, karena kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Beda kalau peraturan, ya. Terus juga ada mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, saya tidak datang terlambat karena saya menghargai orang lain. Saya tidak datang terlambat karena saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya kita datang terlambat, kita akan merasa malu. Apalagi sudah datang orang lain di ruangan, kemudian datang terlambat, mungkin kita akan menjadi sorotan dan kita menjadi malu. Ya. Nah, di sini peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Kemudian nanti akan terciptalah yang namanya lingkungan positif, dan berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, berarti ya. Nah, biasanya yang namanya keyakinan ini seperti di sini, ya. Saya datang tepat waktu. Tampaknya seperti, tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya adalah tak acuh kepada teman dan guru. Tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tidak acuh. Nah, di sini ya, peraturan. Tadi yang kita bahas peraturan dan juga keyakinan kelas. Peraturan ini biasanya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya seperti ya, kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Adalah bentuk rasa tanggung jawab jika siswa mengembalikan buku sesuai dengan tempatnya. Mungkin peraturannya adalah selalu kita membuat peraturan, ya. Kita membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita buat keyakinannya berarti tanggung jawab. Berarti anak harus tanggung jawab. Kemudian juga dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit
Kita buat keyakinan kelasnya. Dan lain-lain ya, di sini masih banyak. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Tadi ya, kenapa yang namanya penghargaan? Tadi ada motivasi kita melakukan sesuatu, perilaku itu karena kita berharap kita akan mendapatkan sesuatu atau penghargaan. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena yang namanya penghargaan ini adalah berpengaruh hanya jangka pendeknya saja. Ya. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan bisa menghukum? Dan kenapa di sekarang ini anak-anak tidak di-ranking? Ya, karena semua anak sama, memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Ketika di-ranking, misalnya harusnya dia yang ranking ke-1, tiba-tiba dia dapat ranking kedua, maka anak itu akan merasa dihukum dengan tindakan tersebut. Dia akan terpukul. Ya. Kemudian juga mungkin ketika kita di kelas, silakan jawab, siapa yang bisa jawab nanti dikasih ini sama ibu. Anak mau dijawab. Berikutnya anak akan ketergantungan. Begitu dia ketergantungan, ketika kita tidak memberikan penghargaan atau hadiah, anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Anak jadi gak mau jawab lagi karena sekarang gak dapat hadiah, maka motivasi intrinsiknya akan hilang. Ya, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya. Kemudian juga penghargaan tidak efektif. Tapi perlu tidak ya? Masih perlu tidak? Kalau misalnya anak berprestasi, ya kita berikan penghargaan, sertifikat atau apa gitu ya, hadiah, masih perlu ya. Namun biasanya setelah melakukan baru nanti dapat. Tetap kita applause gitu ya. Di kelas misalnya anak sudah menjawab, oh bagus, itu tetap. Namun jangan membuat anak ketergantungan. Jadi berharap terus kalau kita akan memberikan sesuatu. Ya. Jadi setelah melakukan baru boleh. Tapi kalau misalnya gini, sebelum melakukan, nih ada ini, kita kasih stimulus kan? Ini kasih ini. Nanti yang bisa jawab, nanti itu jangan. Ya. Kemudian juga penghargaan mau lagi ya. Atau misalnya dengan penghargaan karena temennya yang juara dia ada iri, ada apa gitu ya. Nah kemudian dihukum oleh penghargaan yang tadi ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Asalnya semangat ya. Kemudian anak itu sudah tidak mau lagi melakukan hal tersebut, akhirnya dia turun kualitasnya. Mungkin kreativitas juga mematikan, ya mematikan kreativitasnya. Kemudian juga penghargaan mengurangi yang namanya motivasi intrinsik. Nah di sini ada tabel ya. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, gantiin. Ya. Kemudian juga ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Ya, jadi sekarang ibu bapak sudah bisa membedakan yang mana hukuman dan mana yang konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama ya. Cuma di sini karena terlambat 10 menit pada pembelajaran PJOK. Ya. Baik, berarti di sini ibu bapak ya tadi sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman biasanya hukuman ini selalu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu fisik maupun verbal.
Ya, biasanya tadi kan suruh lari gitu ya, secara fisik ya, atau misalnya menyakiti kamu gitu ya, dimarahin gitu ya. Kemudian juga kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi karena dia sudah mengalami yang namanya kesepakatan. Kemudian juga membuat anak sakit ya, fisik maupun hatinya. Nah, untuk jangka waktu yang lama mungkin dia akan menjadi orang yang pendendam dengan kita memberikan hukuman ya. Tapi dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak jadi benci dengan kata disiplin ya. Kemudian juga anak menghargai disiplin kalau dengan konsekuensi. Kemudian ada paksaan, kalau di konsekuensi ada stimulus dan juga tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Mendorong anak kalau di konsekuensi agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk ya, kalau misalnya sudah dihukum biasanya jadi cap dirinya gitu ya, di dalam dirinya, oh saya mah anak yang gak benar, saya mah anak yang gimana gitu ya. Sementara di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Biasanya anak jadi pembohong karena dia takut ya. Sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi yang namanya peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai untuk dihukuman. Sementara di konsekuensi ya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Tapi kalau hukuman itu akan membekas. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita tambah ke yang restitusi. Ya, di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya di hukuman. Kemudian di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi merupakan pilihan. Karena nanti anak akan menentukan pilihannya sendiri, mencari jalan keluar dari permasalahan yang sudah atau kesalahan yang sudah dia lakukan dengan tahapan-tahapan di 3 restitusi tersebut. Kemudian tidak nyaman biasanya kalau dengan hukuman ya tadi anak dalam jangka waktu yang panjang merasa tidak nyaman. Biasanya anak jadi malas juga untuk datang ke sekolah karena dia tidak nyaman untuk datang ke sekolah ya, karena mungkin kesiangan hukum dan sebagainya. Nah terus kalau konsekuensi tidak nyaman ya untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek. Tapi dengan restitusi ini menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang ya. Mungkin ini dilewat saja ya karena banyak sekali. Kemudian ini ada kebutuhan 5 dasar manusia tadi ya. Nah ini tadi sudah dibahas juga bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita bisa melihat kenapa seseorang melakukan hal tersebut. Misalnya seorang anak melempar makanan dan dia terlihat seru dengan anak yang lain. Makanan dilempar-lempar. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak tersebut? Ingin diperhatikan. Berarti dia butuh kasih sayang. Ya, jadi kita harus mengetahui kira-kira ini anak butuhnya apa, kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhinya. Ya, tadi terus misalnya ketika gurunya tidak ada, anak-anak tiba-tiba berisik gitu ya. Berarti anak-anak butuh apa? Ya. Jadi kita harus tahu apa saja dasar kebutuhan manusia. Ya, ini bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, terus ini 5 posisi kontrol yang tadi sudah ya. Ada apa saja? Masih ingat? 5 posisi kontrol ada apa saja? Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi manajer, ada terakhir manajer, terus apa lagi? Teman. Apa? Kontrol, posisi kontrol atau apa namanya? Yang mengontrol, ya kan? Terus apa lagi satu lagi? Pemantau. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol ya, dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman,
kemudian juga pemantau dan juga manajer. Nah, ini guru berbuat misalnya ya sebagai penghukum, menghardik, membujuk, menyakiti atau menyindir biasanya. Ya, ini penghukum biasanya seperti ini. Kemudian pembuat orang bersalah ini tadi ya sudah ada videonya. Bagaimana? Ayolah, mungkin kamu akan jadi orang yang seperti apa kalau kamu seperti itu terus. Nanti ibu akan dimarahi sama bapak kepala sekolah kalau kamu melakukan seperti itu terus. Kamu tidak kasihan, gitu kan? Jadi anak akan merasa bersalah. Kemudian juga sebagai posisi teman, ayolah bantu ibu, gitu kan? Biasanya relax, tapi apa namanya seolah-olah prank gitu ya. Nah, kemudian juga ada pemantau ini biasanya butuh dengan perhitungan tadi. Ada yang kesiangan 20 menit, berarti nanti ketika masuk ke kelas, ketika jam istirahat ya harus siang tadi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya biasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah bahasa ya yang muncul sebagai posisi pembuat orang bersalah. Saya kecewa, gitu kan? Kemudian juga kamu tidak pernah benar melakukannya, itu biasanya adalah penghukum. Kemudian ayolah demi ibu, demi bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah, ini adalah pemantau. Ketika seorang ibu guru TK ya melihat anak-anaknya masuk ke kelas itu berebut, akhirnya ibu itu memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak ketika masuk ke kelas tidak berebut. Akhirnya dibuatlah yang namanya bintang. Ayo, yang barisnya paling rapi nanti akan ibu kasih bintang. Nah, ketika guru tersebut tidak ada, apa yang terjadi? Anak-anak akan tetap melakukan baris berbaris tidak? Jadi hanya pada saat guru itu saja. Karena ibu yang berikutnya mungkin yang penggantinya tidak mengerti, ya kan? Apa yang harus dilakukan, kan? Oh, ternyata harus ada bintang dan sebagainya. Jadi hanya tidak dalam dirinya sendiri anak melakukan. Kalau keyakinan kelas mungkin anak demi keselamatan, gitu ya, demi tanggung jawab. Nah, ini peraturan pemantau konsekuensi adalah dia. Ini kamu tidak, saya akan. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini. Ini adalah biasanya adalah peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah. Ya, kita bujuk dulu. Sementara nilai dan nilai-nilai yang dimiliki manajer itu memperbaiki. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang dilakukan oleh posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bahasanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sama. Ibu juga pernah melakukan hal tersebut, ya kan? Nah, sehingga anak nanti akan turun. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan, validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan. Jadi kita menanyakan, oh ini gini, sadarkan dulu. Terus berikutnya baru kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif, ya, yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi, gitu ya. Nah, kemudian juga baru ditanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Makanya kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Dan tentunya kesepakatan kelas ini, ya, bukan hanya di siswanya saja yang harus meyakininya, tetapi gurunya juga harus ikut meyakini keyakinan kelas tersebut. Ketika datang misalnya di situ tidak datang terlambat, konsekuensinya 10 menit, gitu ya, tidak datang terlambat ketika pembelajaran, ya. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Ketika terlambat, berarti kita juga sebagai gurunya tidak boleh datang terlambat. Karena guru itu adalah sebagai suri tauladan, sebagai contohnya. Ya, anak-anak akan bijak itu tergantung dari kitanya sendiri. Ya. Nah, di sini menstabilkan identitas.
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Dan kan anak sudah melakukan kesalahan, pasti dia menjadi orang yang merasa dirinya gagal. Nah, guru bisa berkata, berbuat salah itu manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini Ibu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri jika kamu terus menyalahkan diri? Nah, kemudian langkah berikutnya, validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhannya yang harus dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan. Karena tadi ya, siswa melakukan perilaku karena ada tujuannya, ya. Jadi tanyanya dulu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dia melakukan, misalnya anak berantem nih sama temennya, dipanggil, kenapa kamu melakukannya? Padahal kamu bisa ya lebih, karena saya sakit hati gini-gini. Kamu bisa kan lebih itu, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, mungkin kalau lepas emosinya dan sebagainya, mungkin dia akan lebih gitu ya melakukan tindakannya. Kemudian apa yang penting bagi dirimu? Kemudian juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahannya sikap lain yang baik yang kamu yakini itu apa. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Tadi nilai-nilai kebajikannya seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, sering yang sudah diyakininya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya tadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tidak datang terlambat, itu menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Nilai-nilai universal yang telah disepakatinya apa? Kemudian kelas yang ideal seperti apa? Bagusnya seperti apa sih kelas? Kalau ribut saja bagaimana kesannya kalian, gitu kan? Atau kelas kotor, atau misalnya ya banyak sampah. Yang nyamannya yang bagaimana ya? Yang nyaman yang buat kalian yang enak, gitu kan? Ketika belajar, bagusnya seperti apa? Bagus seperti apa? Ini terus ada lakukanlah intervensi selama 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Ya, ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dilakukan untuk kita melakukan segitiga restitusi. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya dapat sampaikan. Tapi sebelum kita selesai, ya, saya sudah membagikan link Padlet di grup WA. Nah, ini hal baru apa yang dari sosialisasi yang saya lakukan ini. Kemudian peran kamu seperti apakah saya, ya, yang telah saya lakukan selama ini. Posisinya ya, 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira kita yang selama ini sudah lakukan itu posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, manajer, atau pemantau? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, khususnya mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik. Linknya bisa dibuka, ada? Untuk menambahkannya di bawah ada yang tanda plus yang warna pink. Atau di sini juga bisa. Link mana? Link yang Padlet. Bukan hijau tadi. Ya. Yang Padlet. Ya, yang Padlet. Subjeknya boleh diisi nama saja. Untuk subjek diisi namanya, kemudian baru diisi apa perasaannya dan sebagainya, pertanyaannya dijawab. Itu bisa diganti juga warna
favorit? Nama saja. Subjeknya boleh diisi dengan nama. Ya, ya mungkin itu sambil berjalan ya. Tapi saya tunggu hasilnya ya nanti. Oke? Bisa nanti. Kalau mungkin yang hari ini tidak bawa HP atau misalnya tidak ada kuota, mungkin nanti bisa saja di rumah. Ini sebagai refleksi ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opat